pendengar Pro 1 dari Talaut, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Justin C. Teddy Rangga. Pada Ibu Pendeta kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, jumpa lagi di program Mutiara Pagi bersama saya. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terpelihara terus menikmati dekapan kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada, boleh hidup sampai hari ini, dan kami menikmati hari baru, berkat baru. Kami rindu Tuhan, sebelum kami lebih jauh melangkah dan beraktivitas, kami rindu belajar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami telah sedia, ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Ada dua judul bacaan. Yang pertama, Paulus menyeberang ke Makedonia, dan yang kedua, Paulus di Filipi. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, jumpa lagi kita di pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terberkati dengan hati yang penuh sukacita menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita saya beri tema membuka hati atas panggilan Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15 yang telah kita baca dan dengar mengisahkan tentang Tuhan memanggil Paulus dan Silas untuk bekerja di ladang yang telah Tuhan siapkan, yaitu Makedonia, dan bukan di Asia sebagaimana rencana yang telah mereka susun sebelumnya.
Paulus dan Silas menerima panggilan Allah itu dengan sukacita, sehingga mereka langsung bertolak dari Troas hingga tiba di Filipi, salah satu kota yang ada di Makedonia. Karena di sana mereka harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dan yang membutuhkan pertolongan. Hal ini memberi pengajaran yang sangat berharga bagi kita melalui kehidupan Rasul Paulus dan Silas ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebenarnya Paulus dan Silas, rekan sepelayanannya, telah menyusun rencana penginjilan ke wilayah Asia. Namun Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Karena itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus melalui penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berseru meminta pertolongan kepadanya. Ketika menerima penglihatan, panggilan Tuhan melalui penglihatan itu, Paulus sadar bahwa rencananya belum dikehendaki Tuhan. Sebab Tuhan hendak mengutus dia untuk pergi ke Makedonia. Karena itu, Paulus dan Silas mengubah rencana dan memilih pergi ke Makedonia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab di sanalah Tuhan hendak memakai Paulus dan Silas menjadi berkat bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan memberi mereka tanggung jawab menuntun orang-orang di sana pada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka pergi ke Makedonia karena Makedonia lebih membutuhkan kehadiran Paulus dan Silas, supaya mereka dapat mendengar Injil dan orang-orang di sana terima keselamatan. Karena itu Paulus dan Silas lebih memilih mendengarkan suara Allah daripada berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Sehingga pilihan itu membawa mereka melewati Samotrake, Neapolis hingga tiba di Filipi, yang merupakan kota pertama di bagian Makedonia. Suatu tempat yang Allah pilih untuk Paulus dan Silas memberitakan Injil. Dan mereka tiba di sana dengan penuh selamat. Bahkan kehadiran mereka dipakai Allah untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara-saudara, ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi, mereka berjumpa dengan perempuan-perempuan yang ada dalam rumah doa orang Yahudi. Seorang di antara mereka adalah yang bernama Lydia. Dia merupakan perempuan yang berasal dari kota Tiatira. Kota ini merupakan tempat yang menghasilkan kain ungu. Sebab itu Lydia bekerja sebagai penjual kain ungu. Bahasa kerennya dapat disebutkan bahwa Lydia merupakan seorang pebisnis. Bahkan ia tergolong sebagai pebisnis mapan dan kaya. Mengapa? Sebab kain ungu merupakan kain yang mahal dan biasanya hanya dipakai oleh kaum bangsawan ataupun keluarga kerajaan. Sehingga berdagang kain ungu perlu modal besar dan harus memiliki relasi dengan kaum bangsawan dan para pembesar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar ada pesan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa sangat penting tanggung jawab memberitakan Injil itu harus dilakukan oleh setiap orang. Jangan orang berpikir memberitakan Injil hanya tugas tanggung jawab orang-orang tertentu. Saudara-saudara, kita diajar bahwa ketika Tuhan memanggil kita, jangan menolak panggilan itu, tetapi buka hati
menerima panggilan itu. Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudara, membuka hati, tidak menolak panggilan Tuhan. Walaupun mereka telah merencanakan untuk melakukan penginjilan di tempat yang lain, melakukan pekerjaan Tuhan di tempat yang lain. Tetapi Tuhan membawa mereka ke Filipi, tempat yang belum mereka kenal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tugas untuk memberitakan kabar sukacita jangan cuma lewat bibir dan mulut belaka. Jangan cuma berkhotbah, jangan cuma memberi nasihat di muka umum, tetapi harus diwujudkan melalui sikap hidup yang melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Karena bagi kita memberitakan kabar sukacita melalui kehidupan yang berkenan kepada Allah, itu adalah berkat. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan yang kedua adalah kita melihat Paulus dan Silas telah berencana sebenarnya akan menyampaikan berita sukacita di wilayah Asia. Namun saudara, ketika Tuhan memanggil mereka, mengutus mereka, mereka membuka hati. Dan mereka pergi ke Makedonia. Keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara sering kita alami. Ketika kita telah menyusun rencana-rencana dalam hidup kita, tapi terkadang Tuhan membawa kita berjalan dalam rencananya. Yang terjadi bukan rencana kita, tetapi yang terjadi lain dari apa yang kita rencanakan. Dan tak sedikit orang percaya, termasuk kita mungkin, yang merasa kecewa karena Tuhan membuat rencana kita tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk belajar dari Paulus yang tetap tunduk, patuh, dan taat pada apa yang Tuhan rencanakan. Tanpa merasa kecewa, tanpa berkecil hati. Sebab rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, dan tak satu pun dari rencananya yang membawa kecelakaan, melainkan menuntun kita pada keselamatan. Kita diajak supaya kita percaya pada rencana Tuhan. Walaupun kadang rencana Tuhan membawa kita pada keadaan di luar akal pikiran kita. Namun percaya semua yang Tuhan buat pasti mendatangkan berkat dan menuntun kita pada keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan memilih hanya menggunakan akal pikiran manusia. Tetapi saudara, kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Paulus sanggup memilih jalan Allah dan memberitakan Injil karena Roh Kudus berkuasa atasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, beri tempat, beri ruang bagi Roh Kudus untuk terus memimpin dan memberkati kita, sehingga kita boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan bagi kita. Kita melihat seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia seorang yang mapan dalam dunia perbisnisan. Dia seorang yang memiliki uang, boleh dikatakan begitu. Dia seorang yang pergaulan status sosialnya tinggi. Namun saudara, dia memberi hidupnya, membuka hatinya
untuk Tuhan. Itu pertama dalam kehidupan Lydia. Banyak hal yang Lydia lakukan ketika dia membuka hidupnya untuk Tuhan. Seorang yang punya status sosial yang tinggi, tetapi ketika dia dipakai Tuhan, maka totalitas hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Sehingga seisi rumahnya menerima Tuhan dan dibaptis. Itu pertama. Kemudian yang kedua dari kehidupan Lydia adalah dia, saudara, memberikan rumahnya, memberikan kehidupannya untuk menerima abdi Allah, Rasul Tuhan, untuk menginap di rumahnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengusaha, dia adalah orang yang paling sibuk, saudara. Tetapi dia memberi waktu untuk Tuhan. Banyak orang Kristen, mungkin termasuk kita, yang seringkali lupa dan mengabaikan waktu-waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Berbagai alasan, sibuk di tempat kerja, di kantor, di kebun, di pasar, sibuk dengan bekerja. Sehingga ada yang juga bilang sudah lelah atau capek. Banyak alasan untuk meninggalkan tanggung jawab imannya kepada Allah. Maka belajar dari Lydia, di tengah-tengah aktivitas kesibukan hidupnya, dia tidak melupakan Tuhan. Dia memberi waktu bagi Allah, sehingga Allah membuka hatinya untuk dapat menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan kerja yang kita lakukan setiap hari, jangan membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Allah, untuk menjalin hidup akrab dengan Dia. Tetapi mari, saudara, kita buka hati terhadap panggilan Tuhan, terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpuji namanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang sungguh penuh kuasa dan kasih setia, Bapa yang terus ada, yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan memberkati sampai akhir. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tak ada hari ini. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, hari baru bagi kami, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diajar hari ini untuk membuka hati bagi setiap panggilan dari Tuhan. Kami belajar dari Rasul Paulus dan temannya Silas yang membuka hati ketika Tuhan panggil dalam tanggung jawab menyampaikan berita sukacita. Walaupun mereka telah menyusun rencana, walaupun mereka telah merancang tugas kerja mereka, tetapi mereka lebih memilih mengikuti perintah Tuhan.
Kami belajar dari seorang perempuan Lydia yang pun membuka hati terhadap panggilan Tuhan sebagai seorang yang sibuk karena pekerjaannya, tetapi dia membuka hatinya. Dia tidak menjauh dari Tuhan, tetapi dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia memberi waktu untuk Tuhan. Bahkan dia menjadi alat kasih bagi kehidupan Rasul Paulus dan Silas dalam tugas memberitakan sukacita, kabar sukacita. Kami belajar hari ini dari firman-Mu. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang merespon firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari orang-orang yang hanya mendengar saja. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hari ini Bapa kami ada di hari pertama. Hari awal kami melangkah 1 minggu anugerah Tuhan bagi kami. Tuntun kami Bapa, berkati kami Tuhan, anugerahi kami hikmat, akal budi kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan setiap tanggung jawab kami dengan baik dan benar, dan kami boleh menikmati hasilnya di kantor, di rumah, di darat, di laut, di tempat usaha kami, tempat kami berjual, bahkan ketika kami mengendarai kendaraan jauh ataupun dekat. Tuhan tolong kami. Keselamatan-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, jauhkan kami dari perpecahan, perselisihan. Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan. Tolong kami agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Pemerintah kami Tuhan beri hikmat sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab kepemerintahan baik dari pusat sampai ke desa-desa dengan baik, dan tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati wilayah negara Republik Indonesia, darat, laut, udara, semuanya dalam kendali Tuhan. Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan, Kau berkati. Biarlah seluruh masyarakat kami hidup bersama dengan damai dan rukun. Persaudaraan yang indah akan terus tercipta. Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan telah boleh menyelesaikan pemilihan pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati. Semuanya telah selesai. Karena itu Tuhan, eratkan tali kasih antara kami. Biarlah kami senantiasa menyatukan tekad untuk berjalan bersama. Sehingga Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napung Baru akan senantiasa menjadi tanggung jawab kami bersama untuk menjalani kehidupan dalam kerukunan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu karena sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, jamahan tangan-Mu mereka butuhkan, sehingga mereka boleh menikmati pemulihan dan kesembuhan. Para medis, dokter, Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi alat kasih-Mu. Obat-obatan yang diminum Tuhan kuduskan, percepat proses pemulihan. Hamba-hamba-Mu Tuhan
yang Tuhan percayakan melaksanakan tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan berkati pemberian diri mereka bagi negara Republik Indonesia melalui pelayanan mereka di Kabupaten di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, keselamatan menjadi bagian hidup mereka pribadi dan keluarga. Kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan tolong mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka, memberi kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita iman. Generasi-generasi muda kami penerus harapan bangsa. Tuhan jaga lindungi mereka, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka Tuhan. Tuhan berkati. Jadi generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, ini kami. Ini doa kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin.